إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى هذا سار السلف رضوان الله عليهم يتحملون أخبار أهل الكتاب ويؤدونها دون أي حرج. Di atas manhaj atau jalan inilah salafun saleh dahulu berkeyakinan terhadap khabar ahli kitab tersebut. Ibnu Adi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Muzani, ia berkata, Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, dengan sanadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadithu an bani Israel wala haraj wa hadithu anni wala tukadzibu ala wala takdzibu alai. Silahkan kalian bercerita tentang Bani Israel, tidak apa-apa, dan hendaklah kalian menyampaikan dariku hadis, dan jangan kalian berdusta atas namaku. Maknahu, kata Imam Syafi'i, annal haditha an Bani Israel idza haddatsa bihi fa addaitahu ala ma sami'tahu haqqan kana aghara haqqin lam yakun 'alaika haraj. Maknanya bahwa cerita-cerita tentang Bani Israel jika kamu ceritakan, baik itu sesuai dengan kenyataan atau tidak, maka itu tidak berdosa buat kamu sebatas menghikayatkannya saja. Wal hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi an yuhaddits bi illa an thiqah. Adapun hadis dari Rasulullah SAW maka harus berasal dari perawi yang thiqah, dipercaya. Waqad qala man haddatsa haditsan wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang menceritakan suatu hadis sementara ia melihat bahwa itu dusta, maka ia termasuk orang-orang yang salah satu daripada orang yang berdusta. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Illa annahu, kata beliau, namun lamma qturina bi riwayatil Israiliyat katsirun min al-khurafat wal kadzib. Ketika kabar-kabar Israiliyat itu banyak sekali disertai dengan kedustaan dan khurafat, bal asnada katsirun minha amdan aw khata'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak kaum muslimin yang menisbatkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kebodohan mereka. Kana mauqiful ulama minha mauqif al-ahadits ma'al mawdu'ah. Maka para ulama pun yang meletakkan kabar Israiliyat ini sama dengan kabar-kabar hadis-hadis palsu. Fahaddaru riwayataha. Mereka pun juga mewanti-wanti periwayatannya. Wa ta'anu fi ruwatiha, dan mereka pun menikam dalam perawi-perawinya. Wa hakamu ala haditsihim bil kadzib, dan mereka pun menghukumi hadisnya dengan kedustaan. Wal haq, kata beliau, dan yang haq, anna hadzal hukma yantabiqu ala man asnada hadhil akhbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hukum ini khusus buat mereka yang menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, padahal bukan. Padahal itu kabar-kabar Israiliyat. Wa addaha min hadithihi, dan menganggapnya sebagai itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini jelas sama tentunya dengan hadis-hadis palsu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka beliau berkata, wa amma man rawaha ala anna minal Israiliyat. Adapun orang yang meriwayatkan sebagai cerita Israiliyat, dan bahwasanya itu adalah cerita umat-umat terdahulu, lalu mereka pun tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan dan juga tidak menisbatkan kepada Rasulullah SAW, maka seperti ini tidak apa-apa. Namun sekali lagi, untuk di zaman sekarang, untuk penting sekali untuk kita jelaskan terlebih dahulu hukum atau sikap yang benar seorang muslim terhadap hadis-hadis kabar-kabar Israiliyat. Kemudian beliau berkata, apa hukum mengamalkan hadis palsu? Telah kita isyaratkan bahwa para ulama bersepakat bahwa mengamalkan hadis palsu atau hadis yang lemah, alladzi la yanjabir wa la yazulu dha'fuhu la yajuzul amalu bih, bahwa hadis yang lemah yang tidak bisa naik kepada derajat hasan liwairihi,
di mana ia adalah hadis yang lemah, itu adalah tidak boleh diamalkan.